Hari ini saya ingin membagikan satu pesan firman Tuhan yang spesial. Judulnya ialah less is more. Kurang adalah lebih. Nah, mungkin saudara merasa heran dengan judul ini, kok bisa? Kurang adalah lebih. Nah, Anda harus mengerti kita sedang di dalam seri khotbah The Covenant of Fruitfulness. Perjanjian berbuah lebat. Bagaimana supaya hidup kita ini bisa produktif. Bagaimana supaya hidup kita ini bisa berbuah lebat. Sadarkah saudara, satu rahasia untuk hidup kita bisa berbuah lebat adalah kalau kita itu mengalami pengurangan. Ya, kadang-kadang orang berpikir kalau kita dikurangi, maka akhirnya kita akan lebih sedikit. Tapi ternyata dalam kehidupan ini ada momen ketika kita mengalami pengurangan, justru hasil akhirnya kita bisa lebih banyak. Kita bisa berbuah lebih lebat. Oke? Nah, saya langsung saja masuk di pengurangan yang pertama. Jadi dalam khotbah ini ada dua macam pengurangan saya mau bagikan sama saudara. Tapi pengurangan yang pertama adalah segala sesuatu yang membuat hidup kita tidak berbuah harus dipangkas. Oke, jadi penghalang-penghalangnya yang menghalangi kita untuk produktif itu harus dipotong. Kita baca dalam Markus 4 ayatnya yang ke-7, kemudian 18 dan 19. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Anda perhatikan ya kata ini, semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya. Menghimpit apa? Menghimpit benih itu. Menghimpit tanaman yang sedang bertumbuh itu. Dihimpit sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Oke, kita lompat ayat 18 dan 19. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tahukah saudara bahwa di dalam kehidupan kita ternyata ada yang namanya semak duri. Semak duri ini adalah tanaman liar yang menghimpit benih, akhirnya mati dan tidak bisa berbuah. Jadi dalam hidup kita itu ada yang namanya semak duri. Ada yang namanya tanaman liar. Ada yang namanya ranting-ranting yang ada dalam hidup kita tapi nggak pernah berbuah. Nah yang kayak gitu harus dipotong, harus dipangkas supaya kita bisa berbuah. Kenapa? Karena selama semak duri, selama tanaman liar itu ada, itu akan menghimpit hidup kita sehingga sukar untuk kita bisa produktif, sukar untuk kita maju, sukar untuk kita bisa berbuah lebat dalam kehidupan kita. Selama semak duri di dalam keuangan ada, susah untuk kita bisa berbuah lebat secara keuangan. Saya perhatikan bahkan ada sebagian orang yang penghasilannya cukup besar. Penghasilannya bahkan puluhan juta rupiah. Akan tetapi seolah-olah dalam hidupnya gak pernah bisa nabung, gak pernah bisa saving, selalu habis. Bahkan cukup banyak yang terjerat dengan hutang piutang. Bahkan sampai membayar angsuran saja, membayar bunga hutangnya saja tidak sanggup. Masalahnya bukan karena gak ada berkat Tuhan. Berkatnya ada, tapi karena ada juga semak duri. Maka berkat itu dihimpit dengan semak duri sehingga akhirnya mati dan tidak berbuah. Anda harus ngerti, itu namanya semak duri. Ada juga semak duri di dalam kesehatan. Ya, dan selama semak duri ini ada, susah untuk kita bisa punya tubuh yang sehat, tubuh yang fresh, yang segar. Sebaliknya, tubuh kita akan terus soak, gampang untuk sakit, ya tubuhnya rapuh. Dan bahkan tanpa sadar, ada berbagai macam sakit penyakit yang terus
bertumbuh di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh kita, karena kesehatan kita dihimpit oleh semak duri itu. Karena itu harus dipotong. Harus dipangkas. Kalau kita mau tubuh kita sehat, tubuh kita segar, ada kesembuhan terjadi dalam tubuh kita, maka semua semak duri yang ada yang menghimpit kesehatan kita harus dipangkas, harus dipotong. Demikian juga di dalam pernikahan, di dalam keluarga, kita harus menyadari ada semak-semak duri tertentu, kalau enggak dipangkas, kalau enggak dipotong, itu akan mengganggu kebahagiaan pernikahan kita. Itu akan menghalangi keluarga kita bisa memiliki kedamaian dan ketenangan. Bisa merasakan sukacita. Kenapa? Karena dihimpit oleh semak duri. Ada pengganggunya, ada hal yang merusak pernikahan dan keluarga yang kalau kita tidak singkirkan, maka kita tidak bisa menikmati buah-buah sukacita dan kebahagiaan di dalam keluarga kita. Ya, terlebih lagi dalam kehidupan rohani. Dan di dalam pelayanan. Selama semak-semak duri itu kita biarkan bertumbuh liar. Maka kehidupan rohani kita akan dihimpit. Pelayanan kita akan dihimpit. Sehingga kita nggak bisa berbuat dengan lebat. Karena itu hari ini pesan yang pertama. Pengurangan pertama yang harus kita alami. Adalah segala sesuatu yang membuat kita tidak bisa berbuah. Yang menghimpit hidup kita. Kita harus potong. Kita harus pangkas. Nah mungkin saudara berpikir apa itu semak duri? Tadi dalam pembacaan kita sudah belajar. Yang pertama semak duri itu bicara tentang kekhawatiran. Ada banyak orang yang dalam hidupnya tidak bisa berbuah lebat. Kenapa? Karena mengizinkan semak duri kekhawatiran, ketakutan, berbagai macam hal ada dalam hidupnya. Kita harus ngerti, yang namanya kekhawatiran itu tidak akan menambahi apapun. Tidak akan menambahi sehasta pun dalam hidup kita. Sebaliknya, kekhawatiran justru mengurangi prestasi kita. Mengurangi kemajuan kita. Anda harus ngerti yang namanya kekhawatiran kalau Anda biarkan terus ada di hatimu, maka engkau gak akan jadi kuat. Kekhawatiran tidak akan menguatkan kita. Kekhawatiran justru melemahkan kita. Kekhawatiran menyedot habis energi kita. Kekhawatiran membuat kita kering kerontang. Kalau Anda biarkan hidup saudara dikuasai dengan kekhawatiran. Ada sebagian orang khawatir. Khawatir tentang keuangannya. Khawatir tentang masalah perizinan. Masalah hukum. Masalah legalitas. Kekhawatiran kalau sampai tidak bisa membayar kewajiban hutang. Khawatir kalau suaminya selingkuh. Khawatir kalau anaknya salah pergaulan. Khawatir kalau sampai pandemi ini bergejolak lagi. Khawatir kalau resesi nggak berhenti-henti. Banyak sekali kekhawatiran. Dan kalau saudara mengizinkan kekhawatiran seperti itu ada dalam hati kita. Tanpa sadar kekhawatiran itu jadi semak duri yang bertumbuh tambah besar. Mencekik kita, menghimpit kita. Itu sebabnya banyak orang yang dikuasai dengan kekhawatiran. Hatinya terus rasanya sesek, gak enak sekali. Ya bangun tidur pun rasanya sudah cepat sekali capek. Energinya cepat sekali terkuras. Dan dalam hidupnya gak bisa kreatif, gak bisa berpikir dengan jernih, gak bisa berpikir dengan tajam. Kenapa? Karena khawatir. Akibatnya hidup kita tidak bisa berbuah lebat. Anda harus ngerti, kekhawatiran itu adalah semak duri yang harus kita pangkas. Yang harus kita singkirkan. Kalau kita mau hidup kita berbuah, singkirkan kekhawatiran itu dari hidup saudara. Alkitab juga berkata, semak duri itu bicara tentang tipu daya kekayaan. Dan keinginan-keinginan akan hal yang lain. Apa saja itu? Alkitab ngomong tentang keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Anda harus ngerti bahwa semuanya ini bisa menghimpit hidup kita sehingga kita nggak bisa produktif. Sehingga kita nggak bisa berbuah dengan lebat. Coba Anda perhatikan. Orang kalau tertipu dengan tipu daya kekayaan, ngejarnya pokoknya uang terus. Bukan ngejar produktivitas, tapi ngejarnya uang. Akibatnya salah fokus. Salfok ya. Dan karena salah fokus, akibatnya kita susah untuk produktif. Susah berbuah karena yang dikejar cuma uang.
Mungkin sesaat uang dapat, jangka pendek uang dapat. Tapi kalau Anda tidak meningkatkan produktivitas, Anda tidak mengasah, mempertajam produktivitas saudara sampai di titik tertentu, berkat akan berhenti mengalir. Kenapa? Karena salah fokus. Karena tertipu dengan tipu daya kekayaan. Di masa seperti sekarang ini ada banyak orang karena mungkin situasi, karena mungkin keadaan, menempuh jalan pintas untuk cari uang, cari cara yang paling gampang. Apa? Trading falas, trading saham. Jadi setiap hari isinya dalam hidupnya cuma ngelihat grafik. Grafik naik, turun. Sebentar seneng, sebentar stres. Sebentar wah bersuka cita. Sebentar kayak orang yang kehilangan pengharapan. Coba Anda renungkan. Kalau hidup kita isinya cuma kayak gitu. Lama-kelamaan pikiran kita tumpul. Karena cuma ngeliatin grafik hidupnya. Gak mengasah produktivitas kita. Gak mengasah skill kita. Talenta yang Tuhan percayakan. Gak fokusnya jadi berkat. Fokusnya menjawab kebutuhan. Menjawab kebutuhan. Fokusnya mengutamakan kerajaan Allah terlebih dahulu. Tapi fokusnya hanya cuma cari uang. Yang kayak gini mungkin sesaat dapat uang. Tapi setelah itu lenyap. Tapi kalau saudara fokusnya benar. Fokusnya saudara mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Fokusnya saudara menjadi berkat. Fokusnya saudara melakukan apa yang Tuhan mau Anda lakukan dalam hidup saudara. Saya percaya hari demi hari Anda akan semakin produktif. Anda akan semakin berbuah lebat. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan berkat-berkat Allah tercurah besar di dalam hidup saudara. Oke, jadi kita harus ngerti bahwa dalam kehidupan kita ada hal-hal tertentu yang Alkitab ngomong disebut sebagai semak duri. Kalau nggak dipangkas, nggak dipotong, itu akan mengeringkan kita sehingga susah untuk kita berbuah lebat. Karena itu saya ajak saudara buka hati dan mari kita mulai teliti, identifikasi semak duri apa yang masih ada dalam hidup saudara. Coba Anda buka hati ya. Saya perhatikan sebagian orang semak durinya adalah pergaulan yang salah. Selama pergaulan salah itu nggak dipotong, kita nggak bisa berbuat dalam hidup kita. Ini dialami oleh Abraham. Masih ingatkah saudara kisah ketika Tuhan suruh Abraham pisah sama Lot, sama keponakannya sendiri, sama saudara, keluarga sendiri. Disuruh pisah. Begitu Abraham nurut, baru rencana Tuhan yang besar bisa tergenapi dalam kehidupan Abraham. Tahukah saudara, dalam hidup kita ada orang-orang tertentu, ada hubungan-hubungan tertentu. Kalau Anda biarkan tetap ada di situ, ada dalam hidupmu, maka engkau sukar untuk berbuah. Hari ini dengarkan baik-baik pesan firman Tuhan. Anda dengarkan petunjuk Roh Kudus. Yang mana hubungan, yang mana pergaulan yang salah, yang mana hubungan yang tidak dikenan Tuhan dalam hidup saudara. Yang harus dipangkas. Kalau itu Anda taat, Anda pangkas, saya percaya Anda akan melihat bagaimana anugerah Tuhan tercurah. Bagaimana Tuhan membuat saudara maju dan hidup saudara berbuah dengan lebat. Oke, jadi Anda teliti. Saya perhatikan lagi sebagian orang semak durinya adalah makanan yang tidak sehat. Pokok sudah terbiasa sedemikian rupa, ya makanannya selalu tidak sehat. Makanya tubuhnya nggak bisa sehat, nggak bisa segar. Bolak-balik diobatin, obatnya macam-macam. Tapi nggak selesai-selesai, nanti lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Kenapa? Karena akar masalahnya, karena semak durinya adalah makanan yang tidak sehat. Selama itu ada, tubuh saudara akan dihimpit oleh semak duri itu, akhirnya nggak bisa sehat. Akhirnya sakit-sakitan. Jadi hari ini ambil keputusan, potong semak duri. Makanan yang tidak sehat itu. Sebagian orang lagi, semak durinya adalah over sosmed. Over main sosial media. Nggak salah Anda ada di Facebook, di Instagram, di berbagai sosial media. Tapi kalau over
Akhirnya saudara tersedot, habis waktu cuma itu aja. Apalagi sebagian orang over main games terus dari pagi sampai malam. Over nonton televisi, drama Korea semuanya ditonton semuanya. Film-film, bahkan film-film yang gak benar. Film-film yang menstimulasi kekerasan, menstimulasi godaan-godaan dosa di dalam hidup kita. Kalau Anda biarkan semuanya itu ada dalam hidupmu, jangan heran semuanya itu akan menghimpit hidup saudara. Sehingga Anda sukar untuk berbuah, sukar untuk bisa produktif. Ya, ada lagi sebagian dari saudara bisa jadi semak duri saudara adalah bisnis yang salah. Anda melakukan pekerjaan yang salah. Ya, akibatnya itu jadi beban dalam hidup saudara. Dan akhirnya Anda merasa semakin berat. Anda merasa semakin sukar. Saya pernah saudaraku dalam satu momen, satu masa dalam hidup saya mengejar ambisi pribadi sendiri dan kemudian melakukan yang tidak Tuhan suruh saya lakukan, mengerjakan yang Tuhan tidak suruh saya kerjakan, membangun dan ekspansi yang Tuhan tidak suruh saya ekspansi. Akhirnya apa? Yang saya kerjakan itu jadi beban yang memberatkan saya maju melangkah untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saya. Nah, di momen seperti itu saya kayak ada di satu situasi kayak harus memilih. Ya, kalau saya pangkas rasanya gimana di hati? Karena gengsi saya kena, seolah-olah saya gagal, seolah-olah saya ngalami kekalahan. Tapi kalau nggak saya pangkas, ini terus memberatkan di dalam hidup saya. Sementara saya berdoa, saya bersyukur. Tuhan memberikan anugerah sehingga saya menetapkan hati untuk memangkas semua semak duri. Hal-hal yang tidak Tuhan suruh saya lakukan. Bahkan ekspansi-ekspansi yang tidak Tuhan suruh saya kerjakan. Saya pangkas, saya potong. Begitu saya lakukan itu, hidup saya jadi ringan. Begitu ringan, saya bisa berbuah dengan lebat. Jadi hari ini coba Anda teliti baik-baik semak duri apa yang selama ini menghalangi saudara untuk berbuah lebat. Dan ambil keputusan dengan tegas untuk memangkas semak duri itu. Ya, semua yang menghalangi fokus saudara. Ya, semua yang membuat Anda salah fokus. Itu harus dipangkas. Dan kemudian Anda harus fokuskan untuk mengerjakan hal yang benar. Mengerjakan yang Tuhan suruh untuk Anda kerjakan. Melakukan yang Tuhan mau Anda lakukan. Itu yang dialami oleh murid-murid Yesus. Kalau Anda masih ingat kisah gereja mula-mula. Karena mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Maka terjadi revival. Terjadi kegerakan yang luar biasa. Dan pelayanan bertumbuh. Gereja berkembang. Dan sementara gereja berkembang, banyak hal mulai mereka lakukan. Karena begitu banyak hal mulai mereka lakukan, akhirnya rasul-rasul sempat terpancing. Mengerjakan yang Tuhan tidak suruh mereka kerjakan. Harusnya yang lain ngerjakan. Harusnya ada tim khusus yang mengerjakan. Tapi rasul-rasul malah yang sibuk mengerjakan semuanya itu. Sampai suatu kali Roh Kudus menegur. Dan mereka menyadari kesalahan mereka. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk balik fokus yang benar pada doa dan firman. Pelayanan doa dan pelayanan firman. Itu yang mereka fokus, itu yang mereka kerjakan. Begitu fokusnya benar, tiba-tiba, kita mencatat ya, tiba-tiba mereka mengalami ledakan. Mereka mengalami terobosan, terjadi breakthrough. Mereka mengalami pertumbuhan yang jauh lebih pesat dan mereka berbuah lebih dahsyat lagi. Itu sebabnya hari ini saya ajak saudara identifikasi semak duri apa, penghalang apa yang membuat Anda tidak berbuah dan ambil keputusan potong semuanya itu. Potong tabiat-tabiat dosa. Potong kebiasaan-kebiasaan salah. Semuanya itu menghalangi kita untuk kita bisa berbuah dengan lebat. Kalau Anda dengarkan pesan firman Tuhan ini, saya percaya tahun ini Anda akan berbuah dengan lebat. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam pelayanan, di dalam kehidupan rohani. Anda berbuah lebat. Melalui hidup saudara, jiwa-jiwa diselamatkan. Melalui hidup saudara, kerajaan Allah diperluas. Saya nubuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatanmu berbuah lebat. Sakit penyakitmu dilenyapkan. Kesembuhan terjadi. Mulai hari ini Anda punya stamina
himna ilahi yang daripada Tuhan. Anda pakai tubuh saudara melayani Tuhan. Saya berdoa mulai hari ini pernikahan saudara berbuah lebat, keluarga saudara berbuah lebat. Buah-buahnya adalah damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Saya berdoa tahun ini juga Anda berbuah lebat dalam pekerjaan saudara. Anda berbuah lebat di dalam keuangan saudara. Semua yang engkau kerjakan disertai Tuhan, dijadikan Tuhan berhasil. Amin. Jadi itu yang pertama, les yang pertama, pengurangan yang pertama yang harus kita alami supaya kita bisa berbuah lebat adalah semua semak duri, tanaman liar, ranting yang tidak berbuah harus dipangkas. Oke, sekarang yang kedua. Pengurangan yang kedua yang harus kita alami kalau kita mau berbuah lebat adalah ranting-ranting yang ada dalam hidup kita yang bagus, yang produktif, yang berbuah lebat. Itu bukan dipangkas, bukan dipotong, tapi dibersihkan. Ayo kita baca Yohanes 15 ayatnya yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Nah ini yang sudah kita bahas di bagian pertama dalam firman Tuhan ini. Mari kita lanjutkan bagian yang kedua. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Perhatikan ya, jadi tidak dipotong habis, tapi dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ternyata dalam hidup kita harus membagi jadi dua. Apa saja dalam hidup kita yang enggak berbuah. Kalau enggak berbuah, petunjuk firman Tuhan dipangkas, dipotong. Tapi yang berbuah bukan berarti dibiarin aja. Sekalipun berbuah, petunjuk firman Tuhan mesti dibersihkan. Karena ketika kita mau membersihkan, mau merapikan, ya mau merawat dengan benar, maka yang berbuah itu akan bisa berbuah lebih lebat lagi. Oke, jadi kita harus mengerti butuh yang namanya pembersihan. Atau dalam bahasa pertanian adalah pruning. Jadi kalau saudara renungkan tentang proses pembersihan atau pruning ini, dari sisi tanamannya, dari sisi rantingnya yang dibersihkan, tentunya rasanya nggak enak. Ya, wong sudah berbuah, sudah baik, sudah melakukan hal yang benar, sudah produktif. Kenapa kok masih dibersihkan? Kenapa kok masih ngalami seperti ini? Kayaknya nggak enak. Kalau bisa ngomong, mungkin bisa berontak karena itu rasanya sakit. Kalau orang sedang di-pruning, orang sedang diproses, itu rasanya sakit. Ya, dan Tuhan kalau sedang memproses hidup kita, mungkin saudara dan saya juga akan merasa gak enak. Rasanya sakit, rasanya gak mudah. Ya, proses Tuhan dalam hidup kita bisa melalui masalah. Saudara mungkin mengalami kegagalan, Anda mungkin mengalami tekanan, Anda mungkin mengalami gesekan, kesalahpahaman di sekitar kita. Semua yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan bisa pakai untuk membersihkan, untuk melakukan pruning dalam hidup kita. Waktu kita mengalami itu semua, bisa jadi rasanya gak enak. Tapi saudara harus ngerti, Tuhan izinkan semua proses itu terjadi sederhana. Karena endingnya, hasil akhir yang Tuhan mau adalah supaya kita berbuah lebih banyak. Doa saya tahun ini Anda berbuah lebih banyak. Bukan lebih sedikit, bukan berkurang. Tapi tahun ini lebih banyak. Berkat saudara lebih banyak. Mujizat saudara lebih banyak. Kemenangan saudara lebih banyak. Boleh katakan amin. Itu sebabnya relakan diri saudara kalau harus masuk masa pruning itu. Karena maksud Bapak di surga, maksud Tuhan adalah supaya kita bisa berbuah lebih banyak. Bukankah itu yang dialami oleh Yusuf? Yusuf ini adalah anak yang baik. Tapi tetap saja anak yang baik supaya bisa berbuah lebat harus mengalami proses. Harus dipruning. Tanpa dipruning anak yang baik, bahan mentahnya baik sekalipun, kalau enggak diproses, enggak bisa berbuah lebat, enggak bisa berhasil. Saya bacakan Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan,
tidak mendatangkan sukacita. Tetapi apa? Duka cita. Tetapi kemudian, Anda harus ngerti, bukan pada waktu diberikan ya, pada waktu diproses, pada waktu dipruning. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi kalau Anda mengalami masa proses, waktu melalui itu bukannya sukacita tapi duka cita. Waktu ngalami. Tapi kemudian akan muncul dari hidup saudara buah-buah yang lebat, buah kebenaran. Hidupmu akan produktif, Anda akan melihat benefitnya, Anda akan rasakan. Dan saudara akan mengalami kemajuan demi kemajuan, kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Itu yang dialami oleh Yusuf. Sekalipun dia anak yang baik, diizinkan diproses oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui kakak-kakaknya sendiri. Yang iri hati sama dia. Terus berusaha bunuh dia. Terus kemudian lemparkan dia ke sumur. Jual Yusuf jadi budak. Akhirnya Yusuf jauh dari keluarga. Jadi budak di negeri orang. Terus kemudian di sana sempat dipromosikan. Tapi difitnah sama majikannya. Istri majikannya sendiri. Dan dia dijebloskan ke dalam penjara. Di penjara itu dia juga kena tipu lagi. Jadi dalam hidup Yusuf, dia melalui masa pruning. Dan itu masa yang tidak mudah. Masa yang sangat menyakitkan buat dia. Tapi Anda harus ngerti. Tuhan izinkan semuanya itu terjadi. Kenapa? Karena sementara Yusuf melalui masa pruning itu. Ya, hidupnya dibersihkan. Kemanjaannya disingkirkan. Oke. Terus kehijauannya, kenaifannya itu disingkirkan. Dipotong satu persatu. Ya, terus dia dimatangkan. Tadinya masih mentah sekali. Sekarang Yusuf dipersiapkan. Yusuf jadi matang. Dan begitu dia siap, proses pembersihan selesai. Dalam sekejap Tuhan angkat dia jadi Perdana Menteri atas Mesir. Jadi penguasa yang besar. Hidupnya berbuah lebat. Hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Jadi berkat bagi keluarganya. Melalui kehidupannya bangsa-bangsa terpelihara. Coba Anda renungkan. Yusuf gak mungkin bisa ngalami semuanya itu. Kalau dia gak dipruning, kalau gak diproses. Kalau masih jadi anak mama, anak papa. Kalau masih naif, kalau masih mentah, gak mungkin dia bisa melakukan semuanya itu. Perlu dipersiapkan, perlu digembleng terlebih dahulu, perlu jadi matang terlebih dahulu. Begitu dia siap, dia bisa berbuah lebih banyak. Awalnya duka cita, tapi kemudian sukacita, hidupnya produktif. Doa saya, apa yang engkau alami pada hari ini, pergumulan dan proses yang engkau hadapi pada hari ini, saudara bisa ngelihat akhirnya adalah kemuliaan. Akhirnya kemenangan terjadi. Akhirnya penggenapan rencana Tuhan tergenapi dalam hidup saudara. Anda bisa jadi berkat lebih banyak, mengalami progres lebih cepat, di bawah Tuhan terbang tinggi, melakukan perkara-perkara yang besar. Oke, jadi miliki respon yang benar. Kalau saudara mengalami proses dari Tuhan, ngeresponinya jangan salah. Jangan malah kecewa sama Tuhan. Jangan malah marah sama Tuhan. Jangan protes sama Tuhan. Saudara ikuti aja proses Tuhan itu. Nanti Anda akan melihat, saudara akan dimampukan oleh Tuhan. Dan Anda akan mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Itu juga yang dialami oleh Ayub. Kita semua ngerti, Ayub ini dalam hidupnya berbuah lebat. Dia maju, dia diberkati. Dia benar-benar pada zaman itu jadi salah satu teladan yang paling luar biasa. Yang hidup pada zaman itu. Akan tetapi kita semua ngerti, dalam hidupnya ada satu masa di mana Ayub ini dibersihkan. Masuk dalam prosesnya Tuhan. Masuk di dalam masa pruning itu. Dan waktu dia ngalami semuanya itu gak mudah buat Ayub. Karena dalam sekejap, pukulan demi pukulan, itu kencang sekali dia rasakan dalam hidupnya. Dia kehilangan segala sesuatu. Harta miliknya semuanya ludes dalam sehari. Ya, dia kehilangan kambing domba, lembu sapi, unta-untanya. Dia kehilangan hamba-hambanya. Dia kehilangan keluarganya. Dia kehilangan kesehatannya. Semuanya habis sekejap. Dengan kata lain,
Ayub ini ngalami yang namanya masa pruning. Dan itu sakit. Buat Ayub sakit. Kalau dia bisa ngomong mungkin dalam hatinya, kok kenapa harus ngalami seperti itu? Salahnya apa? Ya, tapi mari kita lihat. Sementara Ayub ngalami semuanya itu, apa yang dia katakan? Responnya Ayub bagaimana? Kita baca Ayub 1 ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Perhatikan saudaraku, kata berikutnya, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi ketika mengalami prosesnya Tuhan, ketika dia mengalami masa pruning itu, dia nggak berbuat dosa. Dia tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Dia nggak ngomong kok Tuhan nggak adil. Dia nggak kecewa, dia nggak berontak, dia nggak protes sama Tuhan. Sebaliknya, Ayub ngomong, terpujilah nama Tuhan. Dan luar biasa sekali saudaraku, respon Ayub yang benar ini akhirnya mendatangkan anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Begitu masa pruningnya selesai, tiba-tiba Tuhan membuat hidup Ayub berbuah lebih lebat. Bahkan Alkitab mencatat, ya Tuhan memberkati dia 2 kali lipat. Dalam sekejap semua yang dulu dia sempat hilang, dikembalikan Tuhan kepadanya, bahkan dilipat kali gandakan. Doa saya terjadi juga pelipat gandaan ini dalam hidup saudara. Apa yang sempat hilang, kerugian yang sempat Anda alami, dalam nama Yesus Tuhan kembalikan. Bahkan berkat 2 kali ganda, bahkan berkat tidak terbatas, Tuhan curahkan di dalam kehidupan saudara. Itu akan kita alami kalau kita masuk nurut dalam prosesnya Tuhan. Karena itu kalau saudara merasa Anda sedang diproses sama Tuhan, masuk dalam masa pruning ini, saran saya yang pertama, belajar bersyukur. Kenapa? Karena kalau Tuhan memproses kita, Tuhan sedang membersihkan kita. Artinya Tuhan mau bawa hidup kita ke babak berikutnya, kita bisa berbuah lebih lebat. Anda yakini masa depan saudara, engkau akan berbuah lebih lebat. Engkau akan maju lebih pesat. Engkau akan dibawa Tuhan terbang lebih tinggi lagi. From glory to glory. Dari kemuliaan pada kemuliaan. Jadi mengucap syukur. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap damai dan tenang. Walaupun keadaan seolah-olah tidak menentu. Walaupun keadaan seolah-olah gelap semuanya. Tapi satu hal yang Anda perlu yakini. Kalau Anda sedang diproses sama Tuhan. Tuhan tetap menjaga saudara. Tuhan melindungi saudara. Tuhan tidak meninggalkan saudara. Karena itu tetap tenang dan damai. God is in control. Tuhan pegang kendali. Ayo kita baca 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Perhatikan ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Anda ngerasa berat? Anda harus sadar yang engkau alami ini tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan pastikan itu. Oke. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kalau saya bisa ngomong sama saudara, teguhkan, kuatkan hati saudara. Kamu bisa. Anda bisa. Pasti bisa. Karena tidak melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Oh, jalan keluar. Solusi itu diberikan kepada saudara. Pintu-pintu yang tertutup terbuka buat saudara. Dalam nama Yesus. Lihat itu. Dengan mata iman saudara.
Sementara Anda melalui semuanya ini, janji firman Tuhan, Ia memberi kamu jalan keluar. Dari masalah hutang itu, Tuhan memberikan jalan keluar. Dari masalah dalam pernikahan dan keluarga saudara, Ia memberi jalan keluar. Katakan amin. Kalimat yang terakhir, sehingga kamu dapat menanggungnya. Oh, Anda mampu itu. Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Anda bisa karena pertolongan Tuhan ada dalam hidup saudara. Itu sebabnya kalau Anda sedang diproses, sedang masuk masa pruningnya Tuhan, belajar nurut aja, ngikuti Tuhan, taat. Anda lihat beda antara yang nurut dan yang tidak nurut. Bangsa Israel waktu mengalami masa prosesnya Tuhan, mereka gak nurut. Sebaliknya isinya sungut-sungut, protes, kecewa, marah sama Tuhan. Akibatnya proses itu gak pernah selesai. Mereka puter-puter di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan binasa di sana. Karena gak ngikuti, gak nurut. Tapi sebaliknya Ayub, tadi kita sudah belajar. Waktu dia diproses sama Tuhan, dia belajar nurut. Dia belajar ngikuti Tuhan. Dia belajar berserah sama Tuhan. Dan Anda harus ngerti, proses yang dialami Ayub itu memang berat. Tapi Tuhan tidak berlama-lama di situ. Ternyata itu proses cuma sekitar 9 bulan saja. Selesai 9 bulan, Tuhan angkat, Tuhan pulihkan Ayub. Dan Tuhan berkati 2 kali lipat. Jadi kalau Anda diproses sama Tuhan, jangan tegar tengkuk, jangan keraskan hatimu, jangan berontak, jangan sungut-sungut. Saya ajak saudara, ayo taat sama Tuhan, ikuti. Karena masa pruning itu Tuhan izinkan supaya kita bisa berbuah lebih lebat. Dalam hidup saya saudaraku, saya merasakan ada momen dalam hidup saya di mana saya itu diproses sama Tuhan. Ngalami masa pruning. Itu adalah waktu ketika saya memulai perintisan gereja kita di Jogja. Buat saya itu adalah masa yang gak mudah. Masa yang tidak enak. Masa yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena di masa kayak gitu saya mengalami banyak masalah. Saya mengalami banyak tantangan, banyak persoalan. Tapi ternyata justru mengalami semuanya itu, saya sedang dibersihkan sama Tuhan. Kesombongan saya dibersihkan sama Tuhan. Ego saya yang kuat sekali sedang dibersihkan sama Tuhan. Kedagingan saya yang tadinya dominan dibersihkan sama Tuhan. Hati yang tadinya keras sekali dilembutkan sama Tuhan. Melalui masa pruning itu. Nggak enak waktu ngalami duka cita. Tapi setelah itu sekarang saya sukacita. Ketika saya ngalami masa pruning pada waktu itu. Saya rasanya sakit. Karena saya kehilangan hal-hal yang saya cintai. Saya kehilangan hal-hal yang saya kasihi. Diizinkan ada hal tertentu yang kayak dirontokkan dari hidup kita. Kayak ada kehilangan-kehilangan yang menyakitkan buat kita. Tapi ternyata di situ Tuhan sedang ajari saya untuk bergantung penuh sama Tuhan. Untuk mengandalkan Tuhan penuh dalam hidup saya. Sehingga saya bisa belajar berjalan dengan iman bersama Tuhan. Karena kalau nggak diizinkan ngalami kehilangan, banyak pegangannya, banyak andalannya. Tapi karena semuanya hilang, hanya satu pegangan, hanya satu andalan. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi masa pruning. Gak enak, gak gampang, tapi baik buat kita. Saya diizinkan Tuhan juga dipaksa sama Tuhan untuk meninggalkan zona kenyamanan. Ada momen di mana saya sudah merasa nyaman. Tapi Tuhan paksa saya bawa maju ke level berikutnya, babak berikutnya. Masalahnya babak berikutnya seolah-olah rasanya saya seperti mulai dari bawah lagi. Mulai dari nol lagi. Awalnya aduh kok berat ya. Tapi ternyata itu Tuhan sedang mempersiapkan. Tuhan sedang men-setting. Justru di situ ada kemuliaan Tuhan yang sangat besar. Yang melampaui pikiran dan bayangan saya. Yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya.
Awalnya kalau diproses, di pruning itu gak gampang, gak enak, gak mudah. Tapi akhirnya yang kita lihat, yang kita alami, kemenangan dan kemuliaan. Jadi buat saudara yang sedang diproses, yang melalui masa pruning saat ini, mengucap syukur sama Tuhan. Anda tetap damai dan tenang. Dan Anda belajar nurut, belajar taat. Apa kata Tuhan? Saudara taat. Kemana Tuhan menuntun saudara? Saudara ikut Tuhan. Anda akan melihat hidup saudara akan dibuat Tuhan berbuah lebat. Lebih lebat lagi, berlipat kali ganda. Stagnasimu akan dirubah jadi multiplikasi. Anda mau? Ayo semuanya saya ajak kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama. Mengiringmu ya Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku, amin. Hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu. Amin, amin. Mari semuanya kita angkat dua tangan kita, katakan bersama-sama. Mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saya berdoa supaya semua stagnasi dalam hidup saudara dirubah jadi multiplikasi. Amin, amin. Saya berdoa mulai tahun ini Anda nggak akan stagnan lagi. Anda nggak akan terus ada di level yang sama lagi. Tapi mulai tahun ini Anda naik ke level berikutnya. Anda mengalami pertumbuhan. Amin. Anda mengalami perkembangan. Bahkan pelipat ganda multiplikasi terjadi dalam hidup saudara. Amin. Tapi tahukah saudara, supaya itu bisa kita alami, kita perlu terima Yesus. Ya, Jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Jadi buat saudara yang belum pernah terima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatmu, mari saat ini angkat dua tangan saudara dan Anda ikuti doa saya ini. Anda katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan hidupku. Selamatkan hidup. Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus. Hidupku milik Tuhan Yesus. Dan aku percaya, Dan aku percaya dosa-dosaku sudah diampuni. dosa-dosaku sudah Jaminan keselamatan masuk surga sudah aku terima. Jaminan keselamatan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita semua angkat dua tangan. Kita ambil beberapa waktu berdoa buat keluarga kita. Berdoa buat teman-teman kita yang belum percaya, yang belum terima anugerah keselamatan. Mari semuanya angkat suara berdoa. Oh, belas kasihan-Mu Tuhan turun buat keluarga kami. Belas kasihan-Mu mengalir Tuhan. Tuhan jamah keluarga kami, teman-teman kami yang hatinya keras, Tuhan lembutkan. Yang pintu hatinya tertutup, Tuhan buka. Ya Roh Kudus bekerjalah dan mulai berbicara dalam hidup mereka supaya mereka mau meresponi, mau percaya,
dosa itu bisa diperdamaikan dengan Allah. Oh, pakai kami Tuhan, pakai aku, pakai kami. Jadi saksimu, pakai aku, selamatkan jiwa-jiwa. Pakai ya Tuhan, pakai ya Tuhan, pakai ya Tuhan, pakai ya Tuhan. Oh, ralawa syara, lawa. Jesus, Yang kedua, supaya kita bisa mengalami hidup yang berbuah lebat. Seperti Ayub. Anda harus ngerti, Ayub itu dia dipulihkan dan diberkati. Berbuah lebat 2 kali lipat. Nah, di dalam perjanjian lama kita sering melihat 2 kali lipat. Ketika Elisa menerima urapan dari Elia, yang dia terima adalah urapan double porsi. Selalu 2 kali lipat, 2 kali lipat. Tapi di dalam perjanjian baru yang luar biasa, ini zaman Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus yang berkata, Tuhan yang memberikan rohnya yang tanpa batas. Urapannya yang tanpa batas. Berarti saudara kalau percaya, Anda akan mengalami multiplikasi tanpa batas. Pelipat gandaan tanpa batas. Dan saya mau berdoa supaya urapan multiplikasi tanpa batas. Urapan tanpa batas ini Anda terima di dalam hidup saudara. Anugerah yang membuat hidupmu berbuah lebat tanpa batas. No limit ini Anda bisa alami dalam hidup saudara. Yang mau angkat 2 tangan saudara saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku deklarasikan urapan tanpa batas saat ini tercurah dalam nama Yesus. Anugerah yang membuat hidupmu bisa berbuah lebat dalam setiap area hidup saudara. Saat ini tercurah. Terima itu saudara, terima saat ini dalam nama Yesus. Mulai hari ini kehidupan rohani saudara berbuah lebat tanpa batas. Pelayanan saudara berbuah lebat tanpa batas. Pekerjaan, keuangan saudara berbuah lebat tanpa batas. Semua area hidup saudara ada multiplikasi, ada buah-buah tanpa batas. Mari semuanya doa. Terjadi, aku terima. Semua batasan-batasan ini dibuka. Batasan-batasan dibuka. Terjadi multiplikasi tanpa batas. Mujizat tanpa batas. Ya, berkat tanpa batas. Progres tanpa batas. Oh, terjadi. Kami terima Tuhan. Kami terima. Oh, amin. Mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu, amin, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Amin.